kepada yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan seluruh sivitas hospitalia, terutama nakes tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit M. Jamil Padang, agar semuanya tanpa kecuali seluruh dari kita ini butuh perlindungan vaksin yang bermanfaat bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk keluarga kita, juga untuk pasien-pasien yang kita rawat yang dalam kondisinya lebih lemah supaya tidak tertular dari kita. Mungkin kita orangnya kuat daya tahannya, mungkin tanpa gejala, tapi sampai kepada pasien yang turun daya tahannya, yang lemah daya tahannya bisa berdampak fatal. Diberlakukannya vaksinasi untuk tenaga kesehatan, kita berharap banyak dari dampak dan efek positif dari melakukan vaksinasi ini, di mana minimal 2 minggu sampai 3 minggu setelah vaksin kedua, daya tahan tubuh tenaga kesehatan Rumah Sakit M. Jamil akan lebih meningkat. Tentunya yang biasanya kita tiap bulan sekian puluh orang tertular, insya Allah dengan adanya vaksin ini ya, tidak akan tertular lagi, sehingga semua aktivitas kita, peningkatan pelayanan kita semakin nyata untuk masyarakat. Selamat, mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertepatan dengan bulan K3 nasional, yaitu dari tanggal 12 Januari sampai 12 Februari 2021, maka kami siap melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh tenaga kesehatan di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Tentu tujuannya adalah untuk mensukseskan program pemerintah dalam pemberian vaksin COVID-19 agar didapatkan pekerja yang aman, profesional, dan yang sehat, dan tentu tidak tertular terhadap gejala dari COVID-19. Harapannya tentu dengan vaksinasi COVID-19 ini diharapkan semua petugas kesehatan bisa melakukan preventif dan melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, sehingga dengan vaksinasi ini akan terbentuk herd immunity yang tentunya memberikan keselamatan kepada kita sendiri sebagai tenaga kesehatan dan kepada keluarga kita maupun kepada masyarakat yang akan kita layani di Rumah Sakit M. Jamil. Silakan Bapak untuk mengambil pemberiannya. Silakan. Pada hari ini saya baru saja mendapatkan vaksin COVID-19 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti program ini. Untuk apakah vaksin ini? Untuk membuat antibodi melawan virus COVID-19. Ada dua cara untuk memunculkan antibodi kita. Yang pertama dengan vaksin, itu adalah secara artifisial buatan ya, atau secara alamiah dengan terpapar dulu dengan virus COVID-19. Tentu yang nomor dua itu jauh lebih membahayakan. Oleh karenanya lebih baik kita terpapar dengan virus COVID yang sudah dimatikan. Nah, itulah yang diberikan pada vaksin. Dengan demikian, gak usah takut ya untuk ikut program ini, karena ini demi kita bersama untuk memutus mata rantai COVID-19. Vaksin ini sangat aman, jadi jangan ragu lagi, jangan kita mendengar hoax yang tidak benar ya. Mari kita filter, karena ini adalah virus yang sudah dilemahkan ataupun dimatikan. Ya, untuk itu maka muncullah tentara-tentara tubuh kita untuk mengenal virus ini, sehingga nanti apabila kita terpapar dengan virus sesungguhnya, kita sudah punya tentara-tentara ataupun antibodi. Jadi jauh lebih aman kita mendapatkan vaksin ya ataupun imunisasi buatan daripada kita harus terpapar dulu
Karena kalau terpapar dengan COVID-19 yang sesungguhnya kalau kita tidak tahan maka itu berdampak lebih berat. Bisa jantung kita bisa bermasalah, ginjal kita bisa bermasalah, paru-paru kita juga bisa bermasalah. Dengan telah diberinya vaksin ini, maka bukan berarti kita langsung tidak lagi patuh dengan protokol kesehatan. Tetap pada hari kita harus memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena hari ini belum semua yang ikut vaksin, ya, karena ini tentu bertahap, ya, ya, apabila sudah 80% herd immunity muncul, maka itu bisa saja kita mulai menjaga, artinya bisa saja mulai untuk melonggarkan protokol kesehatan. Tapi protokol kesehatan ini adalah sebenarnya yang sangat baik untuk ke depan juga, walaupun tidak ada wabah, ya, karena bakteri pun bisa pindah dengan lewat udara, ya, jadi tidak virus COVID-19 saja. Jadi untuk sehari-hari, mari ya kita selalu rajin mencuci tangan. Dalam rangka memperingati bulan K3 nasional yang bertepatan dari 11 Januari sampai 12 Februari, kemudian sesuai dengan instruksi Bapak Presiden untuk melakukan vaksinasi kepada tenaga nakes. Jadi kami dari rumah sakit mendukung program ini. Tujuan kami adalah bagaimana kami mewujudkan pekerja yang sehat, produktif, aman dari COVID-19. Oleh sebab itu, himbauan kepada seluruh sivitas hospitaler rumah sakit, mari kita sukseskan program ini sehingga kita menjadi SDM yang unggul di semua sektor di Rumah Sakit M. Jamil Padang ini. Kita tidak perlu takut untuk dilakukan vaksinasi, karena seperti yang sudah kita jalani pada saat ini, ternyata untuk Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang kita tidak ada gejala atau KIPI yang berarti bagi petugas kita. Kita tanya-tanya dulu ya sebelum melakukan vaksinasi. Ada beberapa elemen yang kita pastikan tidak termasuk. Apakah Bu Feni pernah terkonfirmasi COVID-19? Tidak pernah ya. Bu Feni sedang hamil? Tidak. Tidak, baik. Sedang menyusui? Tidak. Sekarang sedang demam? Tidak, Bu. Batuk? Tidak. Pilek? Enggak juga. Sesak napas juga enggak ya? Ada anggota serumah yang sedang positif? Enggak. Ya, tidak. Ada riwayat alergi berat terhadap vaksin? Ada penyakit, Bu Feni ada penyakit komorbid? Ada makan obat rutin? Tidak ada. Tidak ya? Tidak. Walaupun begitu tetap kita tanyakan ya. Ada kelainan darah, penyakit jantung, ada penyakit autoimun, penyakit kanker, asma, TB juga tidak ada. Baik Bu Feni. Karena Bu Feni memenuhi semua elemen yang telah kita tanyakan ini, sebelum divaksin, Bu Feni ditensi dulu ya sama Bu M. Baik Bu Feni, tekanan darah Bu Feni juga bagus ya, 120/80. Bu Feni layak untuk kita vaksin karena tidak ada penyakit komorbid, tidak terkonfirmasi, tidak hamil, tidak menyusui, tidak makan obat rutin. Ini kita kasih surat ya untuk ke kamar vaksinasi. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ini ada beberapa elemen pertanyaan ya harus kita tanyakan. Bu Nita pernah positif COVID-19? Oh, pernah ya. Bagi yang pernah positif COVID, tidak kita lakukan vaksinasi. Tapi walaupun begitu tetap kita lakukan tensi ya, dan kita masukkan datanya. Bu Nita ada makan obat rutin nggak? Atau ada penyakit komorbid? Enggak. Seperti diabetes, hipertensi? Nggak ada ya Bu Nita? Penyakit autoimun, penyakit jantung, rematik? Baik Bu Nita, karena Bu Nita pernah terkonfirmasi COVID-19, jadi tidak dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk Bu Nita ya. Dan tekanan darah Bu Nita juga baik. Tinggal menjaga kesehatan dan mengikuti protokol 3M. Terima kasih Bu Nita. Pada pasien-pasien komorbid sebenarnya kalau komorbidnya terkontrol itu tidak masalah dan boleh untuk divaksinasi. Misalnya contohnya pada pasien DM gitu. Kalau misalnya terkontrol
itu tidak apa-apa, bisa divaksinasi. Pasien-pasien komorbid yang lain seperti asma, hipertensi dengan syarat terkontrol itu bukan merupakan suatu kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi. Jadi tidak perlu takut untuk pasien-pasien dengan komorbid itu bisa untuk divaksinasi dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Saya Dr. Sahredi, SPOG. Saya sudah pernah positif COVID dulu akhir bulan September dan dirawat di Rumah Sakit M. Jamil selama 12 hari. Dan alhamdulillah setelah itu saya mengalami konversi negatif 2 kali. Dan setelah itu saya bekerja aktif lagi. Dan dengan datangnya vaksin ini saya tetap melakukan registrasi meskipun dari tim vaksin saya tidak lagi divaksin karena tidak pernah positif. Dan saya juga punya komorbid hipertensi. Jadi kepada yang belum pernah positif, saya harapkan Pak mematuhi sajalah vaksin ini karena vaksin ini insya Allah akan menurunkan wabah COVID kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disela Jati, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Padang. Pada kesempatan hari ini berkesempatan untuk mengunjungi untuk melihat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di RSUP M. Jamil. Alhamdulillah pelaksanaan di RSUP M. Jamil ini berjalan dengan sangat baik proses pelaksanaannya maupun dari sisi jumlah yang akan divaksin, di mana akan dilaksanakan vaksinasi kurang lebih untuk 200 pegawai per hari, karena di RSUP Jamil sendiri terdaftar sekitar 2.345 pegawai yang akan divaksinasi keseluruhannya. Tentu kami berharap program vaksinasi ini nanti berjalan dengan lancar. Saya Dr. Nirzawarto, spesialis THT di bagian THT M. Jamil. Alhamdulillah saya sudah menjalani vaksinasi COVID Sinovac. Alhamdulillah sampai saat sekarang tidak ada keluhan. Ya mungkin bagi saudara yang lain saya rasa sih kalau kita hitung manfaat mudaratnya mungkin lebih pada manfaatnya lebih banyak, ya mungkin saya menganjurkan ya ikutlah vaksinasi ini. Saya Hendra, berdinas di HCU Penyakit Dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang. Alhamdulillah pagi ini saya sudah divaksin. Sesuai dengan berita sebelum saya divaksin itu dikabarkan ada keluhan-keluhan seperti nyeri, sakit kepala, segala macamnya itu tidak saya temukan pada saat dilakukan vaksinasi. Nah, sampai sekarang saya juga tidak sudah 30 menit observasinya tidak ada merasakan keluhan apa-apa. Ayo kawan-kawan semua jangan takut, semangat kita untuk divaksin biar Indonesia terbebas dari COVID-19 ini. Awalnya saya pribadi merasakan satu keraguan dan juga satu takutan juga untuk divaksin, tapi alhamdulillah setelah menjalani proses vaksinasi di Rumah Sakit M. Jamil, alhamdulillah semua berjalan lancar dan juga tadi sudah menunggu hampir setengah jam, tidak ada keluhan yang saya rasakan pada saat ini. Begitu juga pada saat divaksin tidak sakit karena mungkin dikerjakan oleh tenaga yang profesional juga. Ayo lakukan vaksinasi sekarang juga. Kemarin saya sudah dilakukan suatu vaksinasi. Nah, saya merasakan tidak ada sesuatu hal yang terjadi ketika dilakukan suatu vaksinasi. Seperti yang diberitakan selama ini, banyak problem. Ternyata itu tidak ada sama sekali. Artinya vaksin itu aman. Oleh karena itu barangkali kita harus semuanya ikut vaksin. Tujuannya adalah bagaimana tubuh kita bisa lebih mengenal ketika kuman sebenarnya itu datang kepada kita. Saya pikir vaksin ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh kita. Bagaimana nanti kita akan bisa mampu menahan daripada kuman-kuman corona itu. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita untuk melakukan suatu vaksinasi. Vaksinasi it's okay. Hari ini saya sudah divaksin, ya, vaksin COVID-19
Bapak Ibu semua, saya sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam banyak sekali berhubungan dengan pasien, dan pasien-pasien kemudian ada juga yang pasien COVID. Nah, setelah divaksin ini, saya harapkan saya akan mendapat perlindungan sehingga saya tidak terkena COVID, sehingga saya tidak menjadi agen penularan kepada orang lain, tidak menjadi agen penularan COVID ini kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan kepada orang lain. Nah, inilah tujuan kita ini divaksin, ya. Jadi setelah divaksin ini ada juga kita yang mengalami efek samping. Nah, tapi untuk vaksin ini ternyata setelah dilakukan penelitian ini efek sampingnya adalah ringan sampai sedang. Dan efek samping yang saya alami setelah divaksin sampai saat ini tidak ada. Tidak ada sampai saat ini. Jadi saya merasa baik-baik saja. Memang kadang-kadang ada juga yang merasa nyeri di tempat suntikan, kadang-kadang juga merasa pegal, tapi semuanya sudah ringan. Jadi cukup aman vaksin ini. Jadi untuk protokol kesehatan yang selama ini kita kenal 3M, sekarang mungkin menjadi 5M. Ya, yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauh kerumunan, yang kelima mau divaksin. Ini yang penting. Yang kelima ini mau divaksin. Jadi kepada Bapak Ibu semua, saya harapkan supaya mau divaksin COVID ini untuk melindungi diri kita sendiri dan juga untuk melindungi orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita cintai supaya tidak terkena COVID. Mari kita sukseskan vaksinasi di Rumah Sakit M. Jamil Padang yang totalnya 2.323 orang tenaga kesehatan yang akan kita vaksin. Agar didapatkan pekerja yang sehat, produktif, aman terhadap pandemi COVID-19. Sehat untuk M. Jamil, sehat untuk Indonesia.